Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali di Abah Channel. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang rangkuman materi PAI kelas 8 bab 10 dengan tema meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang lahirnya ilmu pengetahuan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan, kemudian seni dan seniman dinasti Abbasiyah, dan ketiga tentang kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan. Baiklah teman-teman, kita akan membahas dengan pokok materi yang pertama, yaitu lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Teman-teman, untuk materi lengkapnya silakan bisa teman-teman baca di buku PAI kelas 8 bab 10 kurikulum merdeka. Pada bab 5 di semester 1 kita telah mempelajari tentang Baitul Hikmah sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau kita simak di bab 5, kita sudah membahas tentang fungsi Baitul Hikmah, tentang peradaban Abbasiyah, dan juga tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada pada masa Abbasiyah. Kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Pada ilmu pengetahuan umum, pada dasarnya ada beberapa penemuan, seperti penemuan ilmu kedokteran, penemuan ilmu filsafat, astronomi, dan juga matematika. Sedangkan pada pengetahuan ilmu agama, pada masa Abbasiyah juga ditemukan ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu hadis, dan juga ilmu tafsir. Untuk pengetahuan kedokteran, ada beberapa tokoh yang sangat berperan penting pada masa kejayaan Abbasiyah. Tokoh yang pertama antara lain Ali bin Sahal Rabban At-Tabari atau Ali At-Tabari. Karyanya di bidang kedokteran antara lain beliau menciptakan satu kitab, yakni kitab Firdaus Al-Hikmah tentang sistem pengobatan yang ada pada masa itu. Lalu inspirasi untuk dunia dan perkembangannya adalah beliau sebagai peletak dasar ilmu kesehatan anak-anak dan bidang pertumbuhan anak. Yang kedua ada Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, atau kita kenal dengan istilah Ar-Razi. Karya beliau pada masa itu yakni kitab Al-Hawi tentang pengetahuan yang dimiliki orang Arab pada waktu itu tentang pengobatan Yunani, Persia, dan Hindu, dan menambahkan beberapa kontribusi baru dalam karyanya. Kemudian inspirasinya adalah selama berabad-abad memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap pikiran orang-orang Latin Barat tentang ilmu-ilmu kedokteran. Selanjutnya ada juga Ali bin Abbas Al-Majusi, atau kita kenal Al-Majusi. Karya beliau yakni kitab Kamil As-Sina'ah At-Tibiyah, semacam kamus istilah tentang sains dan praktik kedokteran. Dan inspirasinya beliau sebagai penemu teori tentang konsep dasar dari sistem kapiler dan bukti bahwa dalam proses kelahiran anak tidak keluar dengan sendirinya tetapi didorong oleh kontraksi otot rahim seorang ibu. Kemudian yang keempat ada Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina, atau kita kenal dengan Ibnu Sina, atau orang barat menyebutnya dengan Avicenna. Karya beliau adalah kitab Asy-Syifa tentang ilmu pengobatan dan Al-Qanun fit Tib tentang dasar-dasar ilmu kedokteran. Beliau sebagai peletak dasar ilmu kedokteran modern. Karya beliau dijadikan sebagai teori dasar yang dipelajari oleh mahasiswa kedokteran di seluruh dunia.
Selanjutnya, dalam bidang ilmu filsafat, ada beberapa tokoh dalam bidang ilmu filsafat yang sangat menonjol pada masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi, atau kita menyebutnya dengan Al-Kindi. Karya beliau dalam bidang filsafat antara lain, beliau menulis 270 buku tentang berbagai bidang kajian seperti filsafat, logika, ilmu hitung, musik, psikologi, politik, dan lain-lain. Inspirasinya untuk dunia dan peradabannya adalah beberapa karyanya diterjemahkan ke bahasa Latin dan memberi pengaruh besar pada pemikiran Eropa abad pertengahan pada saat itu. Yang kedua, ada Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan Al-Farabi, atau kita kenal dengan Al-Farabi. Karya beliau yakni 100 buku tentang berbagai bidang kajian, meliputi kajian filsafat, bahasa, musik, politik, dan juga lain-lain sebagainya. Inspirasinya untuk dunia adalah beliau dikenal sebagai guru kedua dalam bidang filsafat setelah filosof Yunani bernama Aristoteles, karena mampu menyajikan karya-karya filsafat Yunani yang mudah dipahami oleh para ilmuwan. Selanjutnya, yang ketiga, ada Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina, atau kita kenal dengan Ibnu Sina. Karya beliau yakni 240 buku tentang filsafat, kedokteran, astronomi, musik, dan lain-lain. Kemudian inspirasi untuk dunia, Ibnu Sina ini dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Selanjutnya, pada bidang pengetahuan astronomi dan matematika, pada masa Abbasiyah lahir berbagai pemikir-pemikir ulung di bidang astronomi dan matematika. Yang pertama, ada Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, atau kita kenal dengan Al-Khwarizmi. Karya beliau yakni kitab Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Inspirasi beliau untuk dunia dan peradabannya adalah karyanya dijadikan sebagai buku teks matematika utama di universitas-universitas Eropa dan digunakan untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan aljabar ke Eropa. Jadi kalau kita mengenal istilah aljabar, maka beliau adalah penemu dari metode aljabar itu sendiri. Yang kedua adalah Abu Abdullah Muhammad bin Jabir Al-Battani, atau dikenal dengan Al-Battani saja. Kitabnya yang berjudul Al-Ziz. Karya beliau menginspirasi untuk dunia, yakni beliau dikenal sebagai ilmuwan yang menemukan jumlah hari dalam setahun sebanyak 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Yang ketiga, ada Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni, atau kita kenal dengan Al-Biruni saja. Karya beliau adalah kitab Al-Qanun Al-Mas'ud fil Hay'ah wan Nujum. Inspirasi beliau dikenal sebagai peletak dasar metode ilmiah modern yang meliputi bidang matematika, astronomi, geografi, geologi, kimia, dan juga ilmu sejarah. Selanjutnya, kalau tadi kita membahas tentang pengetahuan umum, pada masa Abbasiyah juga muncul beberapa pemikir Islam di bidang pengetahuan agama. Berikut ini dijelaskan secara singkat beberapa ilmuwan yang berkontribusi dalam masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, ada di ilmu kalam, kemudian ada ilmu fikih, ada ilmu akhlak, ada ilmu hadis, dan juga ilmu tafsir. Kita bahas yang pertama, yakni ilmu kalam. Ilmu kalam itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang Tuhan beserta segala aspeknya. Ilmu kalam juga sering disebut dengan istilah ilmu akidah, yakni mempelajari tentang pokok-pokok keyakinan, atau juga menyebutnya ilmu tauhid yang mempelajari tentang keesaan Allah, dan juga ilmu usuluddin yang mempelajari tentang pokok-pokok agama. Ilmu kalam sebetulnya sudah berkembang sejak sebelum dinasti Abbasiyah. Ilmu kalam sudah mulai muncul sejak akhir kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan awal masa dinasti Umayyah. Saat itu sudah berkembang berbagai aliran ilmu kalam seperti aliran Khawarij, aliran Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Nah, pada masa Abbasiyah kemudian muncul aliran ilmu kalam yang memiliki pengaruh sangat luas di dunia Islam sampai saat ini, yakni tentang
kaum Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah atau aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian yang kedua adalah tentang ilmu fiqih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji hukum syariat Islam dari segi-segi formal peribadatan dan dalam berinteraksi dengan sosial. Ilmu fikih termasuk ilmu yang paling kuat mendominasi cara beragama seorang muslim. Dalam ilmu fikih ini ada beberapa tokoh yang sangat dominan yang lahir pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Tokohnya yakni Abu Hanifah. Pengaruhnya di dunia Islam atau ajaran Abu Hanifah ini tersebar di Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan juga Maladewa. Kemudian yang kedua ada mazhab Maliki. Tokohnya atau pendirinya adalah Malik bin Anas. Mazhab Maliki ini banyak dianut oleh kaum muslimin yang ada di Afrika Barat dan juga Afrika Utara. Selanjutnya, yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Tokoh pendiri mazhab Syafi'i ini atau merujuk kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian mazhab ini tersebar luas di dunia Islam, khususnya di daerah Iran, Mesir, Somalia, dan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Yang keempat adalah mazhab Hambali atau Ahmad bin Hanbal. Mazhab ini banyak dianut oleh wilayah-wilayah yang berada di semenanjung Arab. Berlanjut kepada yang ketiga, yakni ilmu tentang akhlak. Kajian tentang akhlak atau ilmu akhlak ini membahas tentang perangai, tingkah laku atau tabiat seperti kesederhanaan, keberanian, kebebasan, kecakapan, dan lain-lain. Akhlak ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Tokoh-tokoh pada bidang akhlak ini yang ada pada masa Abbasiyah antara lain, yang pertama ada Imam Al-Mawardi. Karyanya adalah Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Dan inspirasi beliau dikenal sebagai peletak dasar ilmu politik. Yang kedua ada Ibnu Mishkawi. Karya beliau berjudul Tahzib Al-Akhlaq. Beliau dikenal sebagai guru ketiga setelah Al-Farabi. Yang ketiga ada Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali. Karya beliau yang sangat fenomenal yakni kitab Ihya Ulumuddin. Beliau dikenal sebagai peletak dasar ilmu jiwa dalam Islam. Yang keempat, dalam bidang agama ada ilmu hadis. Hadis sendiri adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis ini hidup di tengah masyarakat muslim sepeninggal Nabi Muhammad SAW dalam bentuk riwayat yang kemudian diceritakan dari satu orang ke orang yang lain secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Para ilmuwan tidak hanya mengumpulkan hadis tetapi juga melakukan penelitian tentang kualitas hadis melalui jalur periwayatannya. Kemudian mereka meneliti siapa sajakah yang meriwayatkan suatu hadis dan bagaimana kualitas orang-orang yang meriwayatkannya. Pada masa Abbasiyah ada 6 kitab hadis ternama yang berhasil disusun oleh para ilmuwan hadis atau para ahli hadis. Kitab-kitab ini diberi judul sesuai dengan nama ilmuwan dan para penyusunnya. Yang pertama ada kitab Sahih Al-Bukhari. Nama penyusunnya atau Al-Bukhari sendiri adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Yang kedua ada kitab Sahih Muslim. Nama beliau adalah Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kaushaj Al-Qusairi An-Naisaburi atau kita kenal dengan Imam Muslim. Yang ketiga ada kitab Sunan An-Nasai. Nama beliau adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar Al-Khurasani An-Nasai atau dikenal dengan Imam An-Nasai. Yang keempat ada kitab Sunan Abu Daud. Nama beliau sebagai penyusunnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ayas Asy-Sijistani atau dikenal dengan Imam Abu Daud. Yang kelima ada Sunan At-Tirmizi. Nama beliau adalah
Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dhahhak As-Sulami At-Tirmizi, atau kita kenal dengan Imam At-Tirmizi. Yang keenam, ada Sunan Ibnu Majah. Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, atau kita kenal dengan Imam Ibnu Majah. Selanjutnya, yang kelima ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Pada awal masa dinasti Abbasiyah, ilmu tafsir masih menjadi bagian dari ilmu hadis. Kemudian para ulama memahami Al-Quran yang bersumber pada hadis yang diriwayatkan oleh imam hadis atau para ahli hadis. Kemudian pada perkembangan berikutnya, tafsir Al-Quran mulai dibukukan secara terpisah. Mereka yang menyusun kitab-kitab tafsir ini disebut dengan mufassirin atau para ahli tafsir. Salah satu tafsir yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah adalah, yakni tokohnya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib Al-Amali At-Tabari. Ia lebih dikenal dengan Ibnu Jarir atau At-Tabari. Pada masa itu, At-Tabari menyusun kitab tafsir yang cukup lengkap. Kitab tafsirnya berjudul Jami' al-Bayan fi Ta'wilil Quran, atau yang dikenal dengan Tafsir At-Tabari. Tafsir ini merupakan pelopor penyusunan kitab-kitab tafsir pada masa-masa berikutnya. Berlanjut kepada materi selanjutnya, yakni tentang seni dan seniman pada masa dinasti Abbasiyah. Teman-teman, pada bab 5 di semester 1, kita tentu saja sudah mempelajari berbagai seni yang berkembang pada peradaban masa dinasti Abbasiyah. Seni-seni itu diantaranya adalah seni arsitektur, kemudian patung, seni lukis, seni industri, kaligrafi, dan juga seni musik. Kemudian salah satu seni lain yang dikembangkan di Baghdad pada saat itu diantaranya adalah sastra. Karya sastra yang melegenda yang kemudian menjadi cerita rakyat di seluruh dunia adalah Hikayat 1001 Malam. Kisah-kisah yang diceritakan di dalamnya berkembang menjadi cerita populer yang bertahan sampai dengan saat ini, seperti kisah tentang Aladin dan juga Lampu Wasiat, kisah tentang Alibaba, kisah tentang Sinbad si pelaut, serta kisah tentang 40 pencuri. Hikayat 1001 Malam yang kita kenal berasal dari karya Persia kuno berjudul Hazar Asfana atau 1000 Cerita. Karya ini merupakan kumpulan cerita rakyat dari berbagai wilayah seperti di Semenanjung Arab, India, dan juga Persia. Karya ini kemudian diterjemahkan dan ditulis ulang oleh Al-Jahishishari pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Al-Jahishishari sendiri juga memasukkan beberapa cerita tentang Khalifah Harun ar-Rasyid dan juga penyair Abu Nawas di dalam buku yang ditulisnya. Karya beliau ini kemudian diberi judul Alfu Lailah wa Lailah atau 1001 Malam. Lalu, kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban. Teman-teman, yang pertama, kontribusi untuk umat Islam. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa pada masa Abbasiyah ilmu pengetahuan agama berkembang sangat pesat. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan agama, umat Islam dapat menjaga keyakinannya, dapat menjalankan ibadah dengan nyaman, dan juga bermuamalah, bersosialisasi sesuai dengan ajaran agama Islam. Kontribusi ini tidak hanya terjadi pada masa itu saja. Dasar-dasar ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Abbasiyah kemudian menjadi rujukan, menjadi pedoman keberagaman umat Islam sampai dengan saat ini. Lalu, kontribusi untuk kemanusiaan. Penguasa Abbasiyah mengembangkan interaksi sosial yang egaliter. Pada saat itu, kompetensi seseorang tidak didasarkan pada ikatan kesukuan ataupun agama, tidak bersifat ras. Para penguasa memberikan kesempatan kepada siapapun, baik kepada umat Islam, kepada Kristen maupun Yahudi, baik dari bangsa Arab, bangsa Turki, bangsa Persia, maupun suku bangsa yang lain yang memiliki kompetensi untuk berkarya di bidangnya masing-masing.
Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi sosial yang egaliter sehingga menyebabkan munculnya pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, kontribusi untuk Renaissance di Eropa. Saat itu, banyak sekali pelajar Eropa yang dikirim ke Baghdad di Irak untuk belajar di Bait al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Mereka kemudian terlibat dalam berbagai kegiatan penerjemahan karya-karya, penerjemahan buku-buku ke dalam bahasa-bahasa Latin. Kemudian dengan karya-karya terjemahan itu, bangsa Eropa kemudian bergerak menuju masa pencerahan. Mereka mempelajari sistem pengetahuan dan sistem sosial di wilayah Bani Abbasiyah yang dirasa lebih mencerahkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Masa ini dikenal dengan istilah Renaissance atau masa pembaharuan Eropa. Yang keempat, kontribusi untuk dunia. Semenjak Revolusi Perancis, masyarakat kemudian menggunakan sistem demokrasi untuk menggantikan sistem monarki yang berbasis dinasti. Nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan dan juga kesamaan hak yang sebelumnya dipelajari di Baghdad kemudian dijadikan sebagai pondasi utama dalam mendirikan demokrasi atau dalam menjalankan demokrasi. Sekarang ini sistem demokrasi menjadi pilihan hampir di seluruh penjuru dunia. Keunggulan yang diraih oleh dinasti Abbasiyah selama masa keemasannya berkontribusi besar dalam berbagai hal dan berbagai aspek, baik untuk perkembangan peradaban Islam itu sendiri maupun untuk perkembangan dunia. Terakhir, kontribusi pada masa Abbasiyah untuk dunia. Keunggulan yang diraih oleh dinasti Abbasiyah selama masa keemasannya tentu saja berkontribusi terhadap berbagai hal dalam aspek kehidupan. Kontribusi-kontribusi ini tentu saja berdampak positif untuk kemajuan peradaban dunia. Demikian teman-teman resume untuk bab 10. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman dan juga diberikan ilmu yang manfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.